Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari jawaban studi kasus kelompok kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Boleh di next. Perkenalkan nama saya Abia Faral Kaisan dengan NIM belakang 167. Kan nama saya Filbert Kenzedia dengan NIM belakang 155. Nama saya Justin Gregory Kurniawan dengan NIM belakang 170. Nama saya Muhammad Ibrahim Rusmana dengan NIM 149. Saya Rafael Sheryl Kerbun Gentara dengan NIM belakang 164. Oke, boleh di next. Untuk studi kasus pertama yaitu tentang integrasi sistem komputer dengan mobil otonom Tesla. Ini kita langsung jawab, langsung ya bahas jawabannya. Pertama itu ada North Bridge-nya. Eh, untuk peran North Bridge sendiri itu untuk menghubungkan CPU dan GPU dan GPU tentang komunikasi real time, kamera, LiDAR. Yang kedua itu ada RAM LPDDR5 yang terhubung langsung. Juga bottleneck, respon real time terganggu kalau ada bottleneck. Dan itu ada South Bridge menangani sensor peripheral seperti GPS, IMU, sensor sensor parkir. Lanjut ada USB, storage, komunikasi kecepatan rendah. Selanjutnya ada overload, yaitu delay pembacaan data sensor krusial. Boleh di next. Selanjutnya ada solusi arsitektur modern, yaitu pertama ada SoC-nya. Kita menggunakan NVIDIA Orin atau Qualcomm Snapdragon Ride. CPU plus GPU terintegrasi. Selanjutnya ada sensor hub, yaitu koprosesor agregasi data sensor untuk mengurangi beban input-output controller. Selanjutnya ada koneksi kita menggunakan PCIe Gen 4 atau Gen 5 untuk GPU tambahan dan NVMe LPDDR5 dual channel. Selanjutnya ada busnya, kita menggunakan CAN bus atau Automotive Ethernet 100 base TI antara sensor dan akuator. Boleh di next. Berikut juga ada mapping sederhana tentang desain arsitektur komputernya. Bisa dilihat dari atas itu ada sensor inputnya. Kita menggunakan LiDAR, kamera X8, radar, sensor ultrasonik, dan GPS atau ANU. Semuanya itu terhubung ke sensor agregasi atau input-output layernya, yaitu sensor hub atau coprocessor. Lalu turun lagi ke SoC utamanya, yaitu CPU dan GPU. Kita menggunakan NVIDIA Orin atau Qualcomm Snapdragon Ride, yang CPU dan GPU-nya terintegrasi. Dari SoC utama pun kita nyambung ke direct memory bus yaitu menggunakan LPDDR5 dual channel RAM dan juga PCIe Gen 4 untuk storage dan RAM-nya atas bawah. Lalu terhubung lagi ke bawah ke input output controllernya, pengganti South Bridge. Lalu ke bawah juga ada akuator atau komunikasinya. Nah, sekian jawaban nomor satu, boleh dilanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk studi kasus yang nomor 2, yaitu optimasi CPU, sistem deteksi suara dan gerakan real time. Oke, eh, untuk hasil analisisnya, CPU itu bekerja dengan 3 tahap mengambil instruksi fetch, menerjemah, menerjemahkan atau decode, dan menjalankan atau execute. Dalam sistem real time seperti deteksi suara dan gerakan, proses ini akan proses ini harus berjalan sangat cepat. Jika di tahap fetch CPU lambat ambil data misalnya dari RAM, maka proses berikutnya itu ikut tertunda. Di tahap decode, jika instruksinya terlalu kompleks, CPU butuh waktu lebih lama untuk memahaminya. Sedangkan di tahap execute, jika CPU tidak cukup cepat atau tidak bisa menjalankan banyak proses sekaligus, maka hasilnya juga akan jadi lambat. Oke, terus ini ada solusi eh, untuk meningkatkan kecepatan respon sistem. Yang pertama itu tuh bisa menggunakan prosesor dengan generasi yang terbaru. Prosesor modern memiliki keunggulan seperti clock speed yang lebih tinggi, jumlah core yang lebih banyak, serta cache cache yang lebih besar. Dengan itu, CPU dapat memproses lebih banyak instruksi dalam waktu lebih singkat dan
mendukung pemrosesan secara paralel. Hal ini sangat penting untuk sistem real time karena dapat mengurangi delay secara signifikan. Lalu yang kedua itu menggunakan pendekatan RISC. Pendekatan RISC lebih cocok untuk sistem real time karena menggunakan instruksi yang lebih sederhana dan cepat dieksekusi, biasanya dalam satu siklus clock. Hal ini membuat proses decode dan execute menjadi lebih efisien. Nah, yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan register. Register merupakan memori tercepat di dalam CPU, sehingga penggunaannya harus dimaksimalkan dengan menyimpan data yang sering digunakan di register. CPU tidak perlu sering mengakses RAM yang lebih lambat. Hal ini dapat mempercepat proses fetch dan execute, serta meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Oke, yang ketiga, pada studi kasus yang ketiga itu adalah kinerja CPU, data center berbasis cloud AI. Eh, Analisisnya, CPU yang pertama itu ada CPU Intel 8086. Eh, CPU 8086 ini masih menggunakan satu core dengan kemampuan pemrosesan yang terbatas, sehingga hanya dapat menjalankan satu instruksi dalam satu waktu. Hal ini membuat proses komputasi berat seperti pelatihan mode AI menjadi sangat lambat karena proses yang dilakukan secara beruntun. Seiring perkembangan teknologi, CPU modern telah dilengkapi dengan banyak core dan thread, sehingga mampu menjalankan banyak proses secara paralel. Eh, dengan CPU multicore, eh, beban kerja dapat dibagi ke beberapa core, sehingga proses pelatihan menjadi jauh lebih cepat. Selain itu, CPU generasi baru eh, juga memiliki cache yang lebih besar, arsitektur yang lebih efisien, serta dukungan teknologi hyper threading yang semakin meningkatkan performa. Terus, terus ini ada analisis multitasking, pipelining, dan resource management. Yang pertama itu ada multitasking. Multitasking menggunakan CPU menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Pada CPU lama, proses berjalan secara beruntun sehingga memakan waktu lebih lama. Sedangkan pada CPU multicore, setiap proses dapat menangani tugas yang berbeda secara paralel. Dalam pelatihan AI, ini tuh artinya data dapat diproses secara bersamaan sehingga mempercepat keseluruhan proses training. Lalu yang kedua adalah pipelining. Pipelining adalah teknik di mana beberapa tahap instruksi dijalankan secara tumpang tindih. Artinya satu instruksi sedang dieksekusi, instruksi lain sudah bisa masuk ke tahap berikutnya. Dengan adanya pipeling, CPU tidak perlu menunggu satu instruksi selesai sepenuhnya sebelum memulai instruksi berikutnya. Dan yang ketiga ada resource management. CPU modern memiliki kemampuan manajemen sumber daya yang lebih baik, seperti pembagian beban kerja ke core yang tersedia, pengaturan penggunaan cache, dan optimasi penggunaan thread. Dengan manajemen yang baik, CPU dapat menghindari penumpukan tugas pada satu core saja dan memastikan semua sumber daya digunakan secara optimal. Oke, begitu jawaban dari studi kasus yang ketiga dan akan dilanjut ke studi kasus yang keempat. Lanjut ke studi kasus yang keempat tentang pengembangan multiplatform x86 dan ARM Endian. Perbedaan Little Endian dan Big Endian. Semisal kita memiliki nilai 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada Big Endian, byte yang paling signifikan atau MSB atau byte paling kiri disimpan di alamat memori paling kecil atau di depan. Seperti menjadi 12, 34, 56, 78. Sementara pada Little Endian, byte yang paling kecil atau LSB atau byte paling kanan disimpan di alamat memori paling kecil. Ini membuat urutan byte di memori menjadi terbalik. Jadi yang terbaca itu 78, 56, 34, 12. Hal ini berpengaruh pada interoperabilitas data antar platform, yaitu data bisa terbaca terbalik jika tidak dikonversi. Boleh di next. Di
Di sini ada solusi untuk konsistensi pembacaan memori. Yang pertama itu kita menggunakan network order byte untuk komunikasi antar sistem. Yang kedua melakukan konversi endian saat proses menulis atau membaca data. Yang ketiga menggunakan fungsi konversi di C atau C++. Lalu menyimpan dalam format JSON agar lebih aman. Oke, selanjutnya ada studi kasus kelima, yaitu desain sistem komputer dalam otomasi pabrik. Nah, di sini akan menjelaskan tentang kelemahan single bus pada penerapan di studi kasus ini. Itu jika menggunakan single bus, semua perangkat antri pada satu jalur sehingga mengakibatkan tabrakan data. Nilai pembacaan sensor, kegagalan periodik saat ratusan sensor aktif bersamaan. Maka solusi yang ditawarkan yaitu menggunakan multiple bus atau bus hybridization. Ya, itu ada 4 poin. Yang pertama itu membagi jalur komunikasi. Yang kedua itu mengelompokkan perangkat. Yang ketiga itu mengatur giliran akses. Dan yang terakhir itu bus terpisah. Sehingga dengan pembagian ini, setiap kelompok perangkat itu tidak lagi saling berebut satu jalur komunikasi yang sama. Sehingga kemacetan data dapat dikurangi dan proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan stabil. Boleh next. Oke, selanjutnya ini ada perbandingan antara synchronous bus dengan asynchronous bus. Pertama itu synchronous bus, dia itu menggunakan clock tetap, lalu transfernya teratur dan cepat, sehingga cocok untuk sistem kecepatan tinggi dan terstruktur. Sedangkan asynchronous bus itu, dia itu tidak tergantung pada clock tetap, jadi menggunakan handshake atau saling memberi sinyal. Lalu dia itu fleksibel sehingga tiap perangkat komunikasi sesuai kecepatan sendiri. Boleh next. Oke, jadi untuk study case yang terakhir yaitu ada sistem komputasi edge untuk pengolahan data sensor industri perkebunan sawit. Jadi untuk yang pertama itu ada PCI dan dan PC PCLE. Mohon maaf, maksudnya itu PCIe. Itu agak typo di bagian L harusnya I. Jadi PCI menggunakan satu jalur komunikasi bersama atau shared bus yang dipakai banyak perangkat secara bergantian, sehingga jika banyak sensor aktif bersamaan dapat terjadi keterlambatan transfer data. Lalu PCIe menggunakan arsitektur point to point sehingga tiap perangkat memiliki jalur komunikasi sendiri, membuat transfer data lebih cepat dan stabil. Lalu yang kedua itu ada bandwidth. PCI memiliki bandwidth terbatas sehingga kurang optimal data sensor real time dalam jumlah besar. Lalu PCIe menawarkan bandwidth lebih tinggi melalui sistem lain sehingga lebih cocok untuk komputasi edge di perkebunan sawit. Boleh di next. Lalu ada arsitektur transaksi atau fase address atau data. PCI memiliki mekanisme transfer bertahap yang dapat menambah latensi, sedangkan PCIe menggunakan transaksi berbasis paket yang lebih efisien sehingga komunikasi data lebih cepat. Lalu ada keterbatasan bandwidth di lahan perkebunan sawit. Pada lahan sawit dengan banyak sensor, PCI berpotensi menimbulkan bottleneck karena bandwidth terbatas, sedangkan PCIe lebih andal karena menyediakan bandwidth lebih besar, mengurangi delay, dan menjaga performa edge computing tetap optimal. Boleh di next. Lalu di sini ada strategi penggantian antarmuka bus yang lebih efisien. Yang pertama itu ada mengganti PCI dengan PCIe sebagai antarmuka utama. Strategi utamanya adalah mengganti PCI dengan PCIe karena menawarkan bandwidth lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan komunikasi lebih stabil sehingga transfer data sensor ke prosesor edge menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua itu ada menggunakan konfigurasi PCIe sesuai kebutuhan sensor. Untuk efisiensi di seluruh lahan sawit digunakan konfigurasi line PCIe sesuai kebutuhan, contoh seperti kali 1, kali 4, dan kali 8, sehingga implementasi lebih fleksibel
scalable dan hemat biaya. Lalu yang ketiga ada mengintegrasikan preprocessing di tiap node. Selain mengganti bus, data dapat diproses di tiap node sebelum dikirim ke pusat agar beban bandwidth berkurang dan sistem lebih efisien. Yang keempat, itu menggunakan antarmuka modern pendukung berkecepatan tinggi. Selain PCIe, antarmuka pendukung seperti NVMe dan bus IoT modern dapat digunakan untuk mempercepat akses data dan mendukung analitik real time. Lalu yang terakhir, ada menerapkan desain modular dan tahan lingkungan perkebunan. Untuk lahan sawit yang luas dan beragam, perangkat edge sebaiknya modular berbasis PCIe, mudah ditingkatkan dan menggunakan perangkat industrial grade agar andal untuk jangka panjang. Boleh di next. Baik, yang terakhir ini ada mappingnya. Jadi itu yang layer 1 sensor lapangan, itu ada sensor tanah, iklim, kamera, dan drone. Itu mengumpulkan data dari kebun lalu dikirim via LoRaWAN. Lalu yang layer 2 itu edge computer. Jadi data masuk ke sensor agregator, diproses oleh CPU atau SoC, disimpan sementara di NVMe, SSD, dan diatur lewat PCIe switch. Lalu di layer ketiga itu gateway, data dikirim keluar melalui modem 4G atau 5G ke tower, lalu diteruskan lewat fiber optik. Dan yang di layer 4 itu data center. Jadi data diterima di server pusat, disimpan di database, dan ditampilkan di dashboard cloud untuk analisis. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.